Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan informasi terkait dengan P3K Guru. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan, ada kebijakan ya. Kebijakan ini berkaitan dengan optimalisasi untuk pengisian informasi. Namun sebelum ke kebijakan yang kami maksud, kami akan memberikan informasi terkait hal tersebut terlebih dahulu, di mana informasi ini dimuat di media gpnn.com yang diposting pada hari Minggu 26 September 2021 yang berjudul 179.771 formasi P3K Guru tahap 10. Bagaimana Mas Nadim? Nah, di sini dijelaskan berita tersebut sebanyak 179.771 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahap 10. Padahal formasi P3K 2021 yang disiapkan pemerintah mencapai 506.247 dari target 1 juta. Menurut Mendikbudristek ya, Mas Nadiem Makarim, kosongnya formasi tersebut karena tidak ada pelamarnya. Rata-rata formasi yang kosong berada di wilayah terpencil. Dari 506.247 formasi P3K Guru 2021 yang terisi pelamar hanya 328.476 formasi kosong sebanyak 179.771, kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI Jumat 23 September yang lalu. Nah, Mas Menteri mengklaim jumlah pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 925.637 adalah terbesar dalam sejarah. Meskipun target 1 juta belum terpenuhi tahun ini, Mas Menteri puas karena separuhnya sudah terisi dan lagi-lagi diklaim yang terbanyak. Menteri Mendikbud ya menjelaskan juga mengenai formasi kosong ini. Mas Menteri mengungkapkan akan melakukan berbagai terobosan ya, salah satunya dengan optimalisasi formasi kepada peserta yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi, seperti itu. Nah, untuk terkait dengan daerah-daerah yang formasinya kosong tersebut pada tes P3K Guru tahap 1, yaitu ada wilayah Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Barat Daya, Halmahera Barat dan Selatan, Nias, Maluku Tengah, Pulang Pisau, Barito Timur, Lombok Barat, Kutai Barat, Halmahera Timur, dan Sangiet dan Tanibar. Nah, itulah terkait dengan formasi-formasi kosong yang tidak terisi di tahap 1 kemarin teman-teman. Kemudian terkait dengan formasi kosong ini juga yang akan adanya terobosan atau kebijakan ya, kebijakan optimalisasi tadi. Namun jika pesertanya ingin tes kembali, itu diperbolehkan ikut tes lagi sampai tahap 3 dan akan dilihat mana passing grade yang paling tinggi. Nah, di sini kita lihat lagi untuk lebih jelasnya kebijakan mengenai optimalisasi untuk formasi ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di dalam Juknis untuk pelaksanaan P3K Guru di tahun 2021. Nah, di sini teman-teman terkait dengan kebijakan tersebut bisa kita lihat di bagian seleksi kompetensi 3, di mana pelamar untuk kategori misalnya ya, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, dan guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, di mana pelamar tersebut di atas dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 dengan melakukan pemilihan formasi ulang melalui portal SSCSN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya, di mana pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Nah, ini terkait dengan untuk P3K tahap 3 teman-teman.
Karena kita berbicara di sini mengenai optimalisasi pengisian formasi nantinya, di mana pelamar nanti itu dapat memilih juga lintas wilayah. Namun dalam rangka pemenuhan formasi P3K jabatan fungsional guru, pelamar yang tidak lulus yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 nanti akan mengisi. Ya, di sini diperjelas kalimatnya teman-teman. Dalam rangka pemenuhan formasi P3K untuk jabatan fungsional guru, pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang kosong pada bentuk satuan pendidikan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Kemudian yang ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan, di mana untuk penentuan sekolah yang akan diisi kekosongannya itu berdasarkan yang pertama nanti peringkat mutu satuan pendidikan, jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3, kemudian ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara seleksi berdasarkan peta kebutuhan guru. Jadi ini teman-teman kebijakan atau terobosan yang dimaksud oleh Kemendikbud untuk optimalisasi pengisian formasi yang kosong, teman-teman. Jadi di sini ada ada tiga kriteria atau yang harus teman-teman penuhi agar nanti ketika setelah selesai seleksi kompetensi tahap 3 yang tidak lulus itu bisa mengisi formasi yang belum terpenuhi, seperti itu. Oke, itu informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi kompetensi P3K guru. Oke, sekian dari semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.